Halo, jumpa lagi bersama kakak di channel sigma.com. Oke, pada kali ini kita akan bahas materi mengenai barisan, aritmatika dan barisan geometri ya. Oke, sudah disajikan di layar 5 soal. Yang pertama adalah 2, 3, 5, 8, 12. Barisan ke-10 adalah, oke, dari soal ini kita tarik dulu polanya ya. Jadi polanya adalah, jadi dari sini ke sini ditambah berapa? Oh, dari sini ke sini tambah 1, tambah 2, tambah 3, 4. Ditanya berapa suku ke 10, berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tinggal tambah 15 ya, nanti tambah 5 ya, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9 ya. Tambah 5 berarti ini 17 ya. Ini tambah 6, 23, tambah 6, 30, tambah 8, 38, tambah 9, 47. Berarti suku ke 10-nya berapa? 40 tuh. 47. Begitu aja ya, gampang ya. Oke, soal nomor 2. 4, 7, 10, 13. Suku ke 15. Kalau ngomongin suku, ini pada barisan aritmatika kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Di mana A-nya adalah suku pertama. Berapa A-nya? A-nya adalah 4. Berarti A sama dengan 4. B-nya adalah beda. Berarti dari 4 ke 7 ini kan ditambah. Ditambah 3. Dari 7 ke 10 juga ditambah 3. Berarti B-nya berapa? 3. Itu aja simpelnya ya. Berarti kalau tanya U15 berarti U15 sama dengan A-nya berapa? A-nya 4 ditambah N-nya 15 dikurang 1 dikali B-nya 3. Berarti 4 ditambah 15 kurangi 1, 14 kali 3. Berarti hasil dari U15 adalah 4 ditambah 14 kali 3 adalah 42. Berarti sama dengan adalah 46. Simpel ya, sangat mudah sekali ya. Oke, soal nomor 3. 12, 14, 16, 18, 20. Jumlah 17 suku pertama. Jadi kalau ngomongin jumlah, pada barisan aritmatika kita ngomongin SN. SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya adalah tetap A-nya suku pertama, yaitu berapa A-nya? A-nya sama dengan 12. B-nya juga sama, dari 12 ke 14, 14 ke 16 kan ditambah 2, berarti B-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan aja S17 sama dengan adalah N, N-nya ada 17 per 2, buka kurung 2 kali A, berarti 2 kali 12 ditambah N-nya 17 kurang 1 dikali 2. Oke, 17 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, udah biarin aja. Oke, udah per 2 kali 12, 24, ditambahkan ini sama dengan 16. 16 kali 2 yaitu 32, berarti 17 per 2 dikali berapa ini? 70, oh sorry, 50 ya, 56. Nah, tinggal kita bagi saja. 56 dibagi 2, yaitu ada 28. Tinggal kita kali aja, kita kali manual ya. 28 dikali 17 ya. Jadi ini sama dengan 6, 5, 14, 19. Berarti 8 sama 2. Berarti berapa ini? 6, 7, 1, yaitu adalah 4. Jadi hasilnya adalah S17 adalah 476. Nah, nanti ada dikoreksi lagi ya. Mungkin dari perkara ini ada yang kakak salah, nanti silakan dikoreksi lagi ya. Yang penting teknisnya caranya seperti ini adik ya. Kita menggunakan rumus SN ya. Jadi kalau jumlah adalah SN, kalau suku adalah UN. Oke, ini untuk barisan aritmatika. Untuk barisan geometri, perhatikan soalnya. 3, 6, 5, 3, 6, 12, 24. Tentukan baris suku ke-8. Berarti kalau dia, nah kita lihat aja kan A-nya sama. Untuk kalau barisan geometri kita ngomongin UN sama dengan AR N kurang 1. Ya. Berarti kalau berapa nilai A-nya? A-nya sama dengan 3. Jadi R-nya itu adalah dari 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24 itu kan dikali 2. Berarti R-nya adalah 2. Jangan masukkan aja. Berarti U8 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 dikali 2 pangkat 8 kurang 1. Berarti 3 dalam kurung 2 pangkat 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu kan 2 pangkat 5 saja adalah 64. 32. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 kalikan 2 ya, 64. 2 pangkat 7 ada 128. Berarti 3 dikali 128. Tinggal kita kalikan aja. 128 kali 3. 3 kali 8, 4, 24 ya, cuma 2, 6, 8, 3. Berarti jawabannya adalah 384 ya. Nanti adik-adik boleh cross check lagi hasil perkaliannya ya. Oke, soal nomor 5. 2, 4, 8, 16. Tentukan jumlah. Nah, kalau jumlah kita ngomongin SN. Tapi kalau di barisan geometri, kita lihat nanti dulu ya. N-nya besar dari 1 atau kurang dari 1 ya. Kalau kita lihat berapa nilai A-nya? A-nya yaitu 2, B-nya juga 2. Sorry, R ya.
rasionya adalah 2. Kenapa? Karena 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 kan dikali 2 ya. Nah, berarti kalau R-nya besar dari 1, karena R besar dari 1, kita pakai rumus Sn sama dengan A buka kurung R N kurang 1 dibagi R kurang N. Berarti tinggal langsung aja masukkan, berarti S9. S9 sama dengan A-nya yaitu 2, dalam kurung 2 pangkat 9 dikurang 1 per 2 kurang 1. Berarti 2 buka kurung 2 pangkat 9 itu sekitar 570 ya. 2 pangkat 9 aja, 2 pangkat 8 aja. Tadi 2 pangkat 7 kan 128. 2 pangkat 8 berarti 128 kali 2 kan 256. 256 berarti 512. Oke, sorry ya. Berarti 512 dikurangi 1 per 1 ya. Nah, berarti sama dengan 2 dikali 5, 11. Berapa jawabannya? Adalah 2, 10. Berarti jawabannya adalah S9 adalah 1022. Oke, soal selanjutnya. Nah, di mana diketahui dalam diagram kartesius, ini ada sekitar beberapa soal, misalkan ini titiknya. Misalnya pertanyaan nih, titik A itu titik berapa, berapa. Jadi diagram kartesius itu kan, koordinat kartesius itu menandakan X, Y. Berarti X, Y, X-nya itu yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Berarti A itu titiknya adalah berapa? X, Y, X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 3,4. Sama yang B. Yang B titiknya berapa? X, Y. X-nya min 2, Y-nya min 4. I-nya min 4 ya. Lanjut, selanjutnya seperti ini. Sini berapa titiknya? Titiknya adalah X, Y. X-nya yaitu berapa? Min 1,5. Ini juga sama. Berapa ini? Yaitu 4, min 3 ya. Nah, nanti ini menentukan titiknya. Kalau menanyakan kuadran, misalkan pertanyaan kuadran. Kuadran itu gimana sih? Kuadran itu adalah beda lagi. Jadi yang daerah sebelah sini disebut dengan kuadran 1 atau K titik 1. Di sini adalah kuadran 2K titik 2, sebelah sini adalah kuadran 3 K titik 3, sini adalah kuadran 4 K titik 4 ya. Berarti titik 3,4 ini berada di kuadran 1. Titik min 2, min 4 berada di kuadran 2. Sama berlaku untuk ini. Berarti 4, min 3 berada di kuadran 4. Ini juga sama, ini berada di kuadran 2 ya. Sangat mudah kan? Oke. Misalkan pertanyaan adalah 2,4. 2,4 itu berada di kuadran berapa? Tinggal kita tentukan 2-nya punya X. Berarti anggap kira-kira 2 di sini, 4-nya di sini. Ya kan? Tinggal kita hubungkan saja. Berarti dia berada di kuadran, ya berada di kuadran, berarti 2,4 berada di kuadran 1. Ya, ini kuadran 1. Kalau pertanyaannya min 3, min 2 ya. Min 3, min 2 ya, tinggal kita tentukan aja. Kalau kita gambar di sini min 2, min 2-nya di sini, min 3-nya di sini. Berarti sorry. Ini kan min 3 ya, sorry. Min 3 ini anggap aja kira-kira kalau kita panjangin sampai ke sini, anggaplah kira-kira ini min 3. Min 2-nya kira-kira di sini. Ya, sorry ya. Berarti kalau kita gambarkan di sini yaitu adalah min 3, min 2. Berarti ini berada di kuadran 3 ya. Atau misalnya pertanyaan begini, berapa sih jarak dari, misalkan pertanyaan adalah jarak dari misalkan ini ke sini, berapa jaraknya ya, atau misalkan jarak dari sini ke sini ya, atau jarak dari titik ini ke sini berapa, atau ini ke sini berapa, ke sini ya berapa. Oke, menentukan jarak itu kita bisa menggunakan, ada rumusnya ya. Berarti misalkan titiknya A, B lah ya. Berarti AB-nya itu AB sama dengan akar kuadrat dari Y2 dikurangi Y1, nanti dikuadratkan ditambah X2 dikurangi X1 kuadrat. Nah, misalkan begitu ya. Ini ada contoh di sini, anggap aja. Jadi pertama kali adalah kita harus labeling dulu, ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai X2, ini sebagai Y2. Tinggal kita masukkan saja. Berarti anggap aja titik ini AB. Berarti ini anggap AB ya. Ini A, ini B. Misalkan berarti AB-nya yaitu adalah akar kuadrat dari Y2 berapa? Y2-nya adalah 6. 6 kurangi 4 kuadrat ditambah X2-nya 5 kurangi 2 kuadrat. Nah, berarti akar kuadrat dari 5 kurangi 6 berapa? 2 kuadrat ditambah 5 kurangi 3, 5 kurangi 2 berapa? 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ya. 4 tambah 9 berapa? Jadi AB-nya sama dengan akar
Bentar, AB-nya berarti nilainya adalah AB dengan akar dari 13 satuan. Berarti jaraknya adalah akar 13 satuan. Sangat mudah kan? Oke, kita next ya ke soal selanjutnya. Sama dengan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan B anggotanya 3, 4, 6, 8, 10. Ditanyakan relasinya adalah faktor dari. Berarti kalau relasi faktor dari kita buat dulu seperti ini ya. Misalnya kita buat seperti ini. Jadi kita buat seperti ini ya. Oke, baru kita misalkan tadi dibilang A dan B, berarti ini A, ini B. Satu susunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya adalah 3, 4, 6, 8, 10. Berarti pertanyaannya adalah 1 faktor dari 3 enggak? Iya, 1 faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4, 1 faktor dari 6 ya. 1 faktor dari 8, 1 juga faktor dari 10 ya. Terus 2 faktor dari 2 itu faktor dari 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8, 2 juga faktor dari 10. 3 ini hanya faktor dari 3 dan 3 faktor dari 6 ya. 4 faktor dari 4 dan 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 10. Jadi relasi itu adalah menghubungkan, menyesuaikan dengan pertanyaannya apa. Oke, selanjutnya ya, misalkan di sebelah ini A. Jadi sebelum kita mengerjakan ini kita harus tahu dulu yang P ini disebut apa. Jadi yang P itu 4, 6, 8 itu disebut dengan domain ya. Domain atau daerah asal ya. Daerah asal. Terus yang ini yang apa namanya warna ini 6, 8, 9 ini disebut dengan kodomain ya. Kodomain atau daerah kawan ya. Oke ya. Domain itu suatu domain bukan domain, suatu fungsi dikatakan pemetaan atau fungsi adalah apabila domainnya, anggota domain hanya boleh berpasangan satu. Misalkan 4 dengan 6, 6 dengan 6, 8 dengan 9. Artinya yang domain ini tidak berpasangan atau tidak boleh double ya. Nah, ini disebut dengan ini fungsi ini. Nah, ini fungsi ya. Yang ini apakah fungsi? Ini bukan fungsi, kenapa? Karena B-nya itu double ya. Ini bukan fungsi ya. Jadi kalau fungsi nanti ada rings. Apa ringsnya? Nah, sebutkan R. Rings itu adalah anggota dari domain yang berpasangan dengan kodomain. Berarti 6 dan 9. Berarti kodomainnya adalah 6,9 ya. Misalkan nanti diminta dalam bentuk pasangan berurutan antara P sama Q. Jadi pasangan berurutan itu adalah X, Y. X-nya sebagai domain, Y-nya adalah rings. Berarti X, Y-nya berapa? Berarti ini dibuat 4,6, yaitu berapa lagi? 6,6 dan berapa lagi? 8,9. Itu adalah pasangan berurutan. Ini disebut dengan pasangan berurutan. Ya, ini disebut dengan pasangan berurutan. Disebut dengan apa? Diagram panah ya. Diagram panah. Misalkan soal seperti ini lagi. Tentukan range-nya berapa? Apabila diketahui fungsinya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya ini, tinggal domainnya aja. Berarti yang pertama adalah misalkan dia F X min 1. Berarti nilai X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 2 kali min 1 ditambah 1 sama dengan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Sama dengan ini juga F 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 1, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini juga sama, F 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau yang ini adalah F2, berarti 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1, 5. Ya, berarti range-nya adalah ini, min 1, 1, 3, dan 5. Itu range-nya. Kalau diminta dalam bentuk pasangan berurutan, ya tinggal kita buat aja. Berarti ini apa? Min 1, min 1 ya. Sorry, ini min 1. Ya, ini min 1, min 1. Ini berapa ini? 0,1. Ini berapa? 1,3. Ini berapa jadinya? 2,5. Kalau diminta dalam bentuk pasangan berurutan. Kalau diminta dalam bentuk diagram panah, tinggal kita buat aja seperti ini ya. Tinggal kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini, tinggal kita buat tadi ya, sesuaikan
bahwa yang berapa domainnya? Domainnya adalah min 1, 0, 1, dan 2. Berarti berapa di sini kodomainnya? Kodomain rang listnya min 1, 1, 3, 5. Kita hubungkan saja. Nah, ini disebut dengan pasangan, ini disebut dengan diagram panah ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Ini adalah materi relasi dalam fungsi ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu adik-adik yang ingin melakukan ujian semester. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe channel sigma.com. Bye bye.